Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Dan di podcast kita kali ini, kita bakal ngebahas tentang hak kekayaan intelektual. Dan bagi kalian semua, selamat mendengarkan. Oke, mari kita mulai ke pembahasan pertama. Pengaturan HKI menurut hukum di Indonesia dan kajian menurut hukum Islam. Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual mempunyai definisi sebagai suatu perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada seseorang atau sekelompok orang atau badan yang ide dan gagasannya telah dituangkan ke dalam suatu bentuk karya cipta atau berwujud. Nah, di sini hak kekayaan intelektual memiliki beberapa sifat. Yang pertama, mempunyai jangka waktu tertentu atau terbatas. Apabila telah habis masa perlindungannya, ciptaan atau penemuan tersebut akan menjadi milik umum. Tetapi, ada pula yang setelah habis masa perlindungannya dapat diperpanjang lagi, misalnya hak merek. Yang kedua, bersifat eksklusif dan mutlak. HKI yang bersifat eksklusif dan mutlak ini dimaksudnya hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun. Nah, sekarang mari kita masuk ke hak cipta. Hak cipta adalah hak yang dimiliki seorang pencipta atas suatu ciptaannya. Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Selanjutnya, hak cipta memiliki fungsi, yaitu menghargai suatu karya dan mendorong pencipta karya tersebut untuk menghasilkan karya baru. Tujuan dari pelaksanaan hukum hak cipta adalah melindungi hak eksklusif, hak moral, dan ekonomi bagi pencipta karya. Berkaitan dengan ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta, maka hak cipta dapat disimpulkan mengenai sifat-sifat sebagai berikut. Hak cipta merupakan hak yang bersifat eksklusif, berkepentingan umum. Hak cipta dapat beralih maupun dialih. Dan hak cipta memiliki prinsip hak cipta dasar, yaitu yang pertama, yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli atau original. Yang kedua, hak cipta timbul dengan sendirinya atau otomatis. Yang ketiga, hak cipta merupakan hak yang diakui hukum atau legal right yang harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan. Yang keempat, hak cipta bukan hak mutlak atau absolut. Selanjutnya, jangka waktu perlindungan hak cipta. Selama ini, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982, kecuali untuk fotografi dan sinematografi yang hanya diberi perlindungan hukum selama 15 tahun. Karya cipta lainnya diberikan perlindungan hukum selama pencipta hidup dan terus berlangsung atau seumur hidup hingga 25 tahun. Setelah pencipta yang bersangkutan meninggal dunia, ketentuan seperti ini sebenarnya tidak memberi gambaran tentang kebutuhan dan praktik pemberian perlindungan hukum yang lazim bagi karya cipta yang memerlukan dibedakan satu sama lainnya. Nah, sekarang mari kita masuk ke hak merek. Perlindungan tentang merek termasuk bagian dari industrial right. Di Indonesia, undang-undang yang mengatur tentang merek adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis yang memberikan perlindungan kepada hak merek berupa perlindungan preventif dan represif. Merek mempunyai fungsi untuk memberi tanda pengenal barang, guna membedakan barang seseorang atau perusahaan dengan barang orang atau perusahaan lain. Di samping itu, ada tujuan-tujuan lain yang dilihat dari pihak produsen, pedagang, dan konsumen. Dari pihak produsen, merek digunakan untuk jaminan nilai hasil produksi, khususnya mengenai kualitas, kemudahan pemakaiannya, atau hal-hal yang pada umumnya berkenaan dengan teknologinya. Bagi pedagang, merek digunakan untuk mempromosikan barang-barang dagangannya guna mencari perluasan pasar. Dari pihak konsumen, merek diperlukan untuk mengadakan pilihan terhadap barang yang akan dibeli. Pada prinsipnya, pendaftaran merek
merupakan salah satu bentuk perlindungan dari Undang-Undang Merek. Karena sistem yang digunakan di Indonesia adalah first to file principle. Siapa yang mendaftar pertama, maka yang bersangkutan yang berhak atas merek tersebut dan akan mendapatkan hak eksklusif selama 10 tahun. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu indikasi geografis. Indikasi geografis merupakan strategi bisnis di mana indikasi geografis tersebut dapat memberikan nilai tambah komersial terhadap suatu produk keoriginalitasannya dan limitasi produk yang tidak dapat diproduksi di daerah lain. Salah satu faktor yang menyebabkan indikasi geografis yaitu kurang dipahaminya oleh masyarakat lokal pada umumnya. Indikasi asal merupakan salah satu rezim HKI yang mengatur tentang tanda suatu produk sehingga tampak jelas karakter khusus dari produk itu, dipengaruhi secara esensial oleh tempat asalnya. Produk yang berpotensial untuk dilindungi rezim indikasi asal berupa produk-produk dapat berupa barang-barang kerajinan tangan dan makanan selama produk. Produk tersebut mengusung nama tempat asal dan kualitasnya secara nyata dipengaruhi karakteristik tempat asal tersebut. Penghapusan pendaftaran merek, Pasal 61 Undang-Undang Merek 2001 menentukan bahwa penghapusan pendaftaran merek dari daftar umum merek dapat dilakukan atas prakarsa Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atau berdasarkan permohonan pemilik merek yang bersangkutan. Penghapusan pendaftaran merek dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada pengadilan niaga berdasarkan pasal 63 Undang-Undang Merek 2001 dengan alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat 2 huruf A dan huruf B. Selanjutnya kita masuk kepada hak paten. Nah, hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara untuk para penemu atas hasil temuannya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu menjalankan sendiri atau memberikan persetujuan pada pihak untuk menjalankan penemuannya. Dengan adanya hak paten, inventor diajak untuk membuka pengetahuan demi kemajuan masyarakat dan juga sekaligus mendapat hak eksklusif atas penemuannya selama periode waktu tertentu. Mengenai subjek paten, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 menyebutkan yang berhak memperoleh paten adalah inventor atau yang menerima lebih lanjut hak inventor yang bersangkutan. Ketentuan ini memberi penegasan bahwa hanya penemu atau yang berhak menerima lebih lanjut hak penemu, misalnya karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian, atau sebab-sebab lain yang berhak memperoleh paten atau penemuan yang bersangkutan. Kajian hukum Islam mengenai perlindungan hak paten manusia yang dapat menghasilkan paten adalah manusia yang selalu berpikir dan berusaha mencari solusi atas persoalan-persoalan yang dihadapi manusia guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Dalam pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten menyebutkan bahwa paten diberikan untuk jangka waktu 20 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang. Sedangkan untuk paten sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang. Jika masa perlindungan hak paten telah berakhir, maka suatu invensi akan menjadi public domain sehingga pihak lain dapat memproduksi dan menjualnya secara bebas. Selanjutnya, mari kita masuk ke dalam varietas tanaman. Perlindungan varietas tanaman merupakan salah satu bentuk perlindungan atas hak ekonomi para pemulia tanaman. Meskipun tiap-tiap daerah mempunyai potensi atas varietas unggul yang dapat dimintakan permohonan PVT, tetapi pengetahuan masyarakat dan instansi terkait tentang perlindungan varietas tanaman masih sangat kurang. Perundang-undangan di bidang PVT dan pangan belum mampu mendorong pemulia varietas tanaman menghasilkan bibit unggul tanaman pangan karena belum dapat melindungi hak ekonomi mereka. Dari 6 daftar rancangan undang-undang Program Legislasi Nasional tahun 2010 sampai 2014 di atas, baru 2 rancangan undang-undang yang telah disahkan
menjadi undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang hortikultura yang telah disahkan pada tahun 2010 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Pada tahun yang sama juga dikeluarkan pula Impres Nomor 3 Tahun 2012. Pada tahun 2013 dikeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013. Sekarang tata letak sirkuit terpadu. Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah semikonduktor yang dimasukkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Desain tata letak merupakan suatu kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen. Sekurang-kurangnya, satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu, dan peletakan 3 dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Pendesain adalah seseorang atau beberapa orang yang menghasilkan desain tata letak sirkuit terpadu. Hak desain tata letak sirkuit terpadu adalah suatu hak eksklusif yang diberikan negara kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan karya intelektual tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Perlindungan desain tata letak sirkuit terpadu akan diberikan apabila telah dilakukan pendaftaran. Jangka waktu perlindungan desain tata letak sirkuit terpadu diberikan untuk selama waktu 10 tahun, tidak dapat diperpanjang lagi. Perlindungan kepada pemegang hak desain tata letak sirkuit terpadu diberikan sejak tanggal pertama kali desain tersebut dieksploitasi secara komersial dimanapun atau sejak tanggal penerimaan. Dalam hal desain tata letak sirkuit terpadu telah dieksploitasi secara komersial, permohonan harus diajukan paling lama 2 tahun sejak tanggal pertama kali dieksploitasi. Selanjutnya, ada desain industri. Desain industri adalah karya intelektual yang menghasilkan produk dan memiliki karakter khusus dalam tampilan format atau ornamental yang menimbulkan kesan estetis. Karya tersebut diwujudkan dalam pola 2 atau 3 dimensi serta bisa dipakai untuk menghasilkan suatu barang, komoditi industri, atau kerajinan tangan. Walau mirip, desain industri jelas berbeda dengan karya sastra, seni, dan ilmu pengetahuan serta harus bernilai estetik. Salah satu cabang haki yang harus dilindungi di Indonesia adalah desain industri. Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Pembentukan undang-undang ini bermaksud untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap desain industri, yang pada gilirannya mempercepat pembangunan industri nasional serta sekaligus mendorong lahirnya berbagai kreasi dan inovasi di bidang desain industri. Dan yang terakhir adalah rahasia dagang. Rahasia dagang adalah padanan bahasa Indonesia untuk undisclosed information sebagaimana tertulis pada TRIPS. Konsep perlindungan terhadap rahasia dagang ini berawal dari 10 BIS Paris Convention yang berfokus pada perlindungan dari praktik persaingan curang atau unfair competition yang menyatakan rahasia dagang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Dalam undang-undang ini bermaksud rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Hak rahasia dagang adalah hak atas rahasia dagang yang timbul berdasarkan undang-undang. Nah, kira-kira dari pemaparan tadi, apakah kalian semua sudah paham tentang hak kekayaan intelektual? Mungkin sampai di sini yang bisa saya jelaskan. Saya Nurjana. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.